Yang kesembilan yaitu kita sudah nemu ide, langsung garap dan selesaikan sebelum keburu diambil orang. Untuk poin ini kadang saya lakukan saat nemu ide yang pas dan menarik, dan buru-buru langsung saya kerjakan dan submit secepatnya, karena khawatirnya diambil orang idenya. Kalaupun nanti ide kita ternyata ada yang menyamai, maka dia yang submitnya lebih duluan, lebih diprioritaskan dan tidak dianggap meniru atau mencontek. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu mulai menulis. Ini berarti di urutan angka ke-10 ya, tips yang ke-10. Tips yang ke-10 yaitu gunakan pengalaman sendiri. Artikel yang ditulis dengan pengalaman pribadi, pengalaman sendiri, tentu lebih menarik karena nilai marketing dan keasliannya lebih kuat. Orang pun akan lebih percaya dengan sebuah produk yang diulas berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, jika ada sebuah lomba blog tentang tema wisata Belitung, tentu akan lebih menarik jika ditulis berdasarkan pengalaman pribadi ketimbang artikel yang cuma berdasarkan riset gambarnya dari Google gitu. Tapi semisal tidak ada pengalaman pribadi, pengalaman orang lain pun tak masalah. Yang penting keasliannya lebih dapat dan mengena, karena keaslian tulisan itu seringkali jadi poin penilaian dalam lomba blog. Pengalaman sendiri berarti kita menulis seperti bercerita atau storytelling. Sejauh pengamatan saya mengikuti lomba blog lebih dari 200 kali, tulisan dengan storytelling seringkali menyabet juara, terutama juara utama. Yang ke-11 yaitu menentukan model penulisan sesuai jenis lomba. Menentukan jenis penulisan lomba itu penting ya. Untuk itu kita bisa lihat dulu penyelenggaranya. Jika penyelenggaranya adalah pemerintahan, maka penulisan gaya formal penting diterapkan agar terlihat lebih. Namun jika penyelenggaranya dari brand anak muda, masih terkait anak muda, atau bukan dari pemerintahan, kita bisa pakai tulisan gaya populer seperti artikel storytelling yang bercerita, namun dengan gaya bahasa yang baik dan benar. Yang ke-12 yaitu kerjakan dari yang mudah dulu ya. Mungkin kita pernah terburu-buru dalam membuat artikel karena ide yang kita dapat cukup menarik, tapi terkadang kita bingung harus mulai dari mana. Kalau saya sih biasanya mulai menulis dari yang mudah dulu. Misal bahas teknis produknya dulu, spesifikasinya dulu, atau bikin gambarnya dulu. Itu dimaksudkan agar kita bisa terus bekerja tanpa ada jeda atau distraksi yang dapat mengurangi durasi atau waktu. Ke-13 yaitu membuat judul yang nendang. Membuat judul itu penting ya, karena keterbacaan artikel akan lebih besar jika judulnya menarik. Judul yang menarik bisa dengan kalimat pertanyaan yang jawabannya tidak bisa ditebak, atau judul dengan konsep listing juga cukup menarik. Salah satu contoh artikel dari salah satu pemenang lomba blog tema otomotif dan berhasil mendapatkan juara utama dengan hadiah sepeda motor, yaitu Mbak Arin Murtiarini dari Bogor. Judul tulisannya yaitu terbantu Astra Finansial akhirnya punya mobil sendiri. Dari judulnya saja cukup menarik dan merupakan pengalaman pribadi. Jadi tidak heran kalau Mbak Arin menyabet juara utamanya dan mendapatkan hadiah sepeda motor. Yang ke-14 yaitu mulai dengan membuat 3-5 paragraf yang nendang. Juri pastinya akan terpukau jika kalimat utama dalam sebuah artikel saja itu sudah bagus, maka ia akan penasaran untuk terus lanjut baca sampai akhir. Bukan hanya juri saja, tapi pembaca lain pun demikian. Untuk membuat paragraf yang nendang seperti ini, kalian bisa menambahkan unsur konflik di awal paragraf seperti novel. Semakin hebat konfliknya, semakin penasaran juri dan pembaca untuk terus lanjut baca sampai akhir. Konflik ini seperti kejadian yang bisa bikin orang baper, terharu, kagum, terpukau, menginspirasi dan sebagainya. Ke-15,
landing page itu belum tentu menang karena kualitas konten yang utama. Buat yang blognya hanya halaman reguler biasa, gak usah minder dengan blog yang halamannya bisa gerak dan melayang pakai WordPress gitu. Karena menurut sepengamatan saya, blog dengan halaman melayang atau landing page belum jadi prioritas unggul atau bakal menang. Karena dalam lomba blog, kualitas konten itu lebih utama karena yang dinilai itu kualitas artikelnya. Karena seringkali saya menjumpai artikel pemenang cuma halaman biasa. Bahkan blog dengan subdomain .blogspot.com atau wordpress.com pun seringkali menang jadi juara 1. Tapi kadang juga saya melihat blog dengan halaman landing page yang bisa menang itu. Tapi setelah saya lihat, ternyata artikelnya memang bagus sih. Jadi artikel landing page itu tidak menentukan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau landing page juga dapat menambah poin kreativitas layaknya infografis atau video. Karena ibarat sebuah produk yang dipajang di toko yang bagus, tentu akan lebih menarik. Yang ke-16 yaitu buat tulisan semenarik dan sebobot mungkin dan gunakan kalimat efektif dan hilangkan kalimat pasif. Saat menulis artikel, usahakan agar artikel berbobot. Maka dari itu, kurangi kalimat yang sekiranya kurang berbobot dan ganti dengan kalimat yang lebih berbobot. Caranya yaitu dengan revisi berulang-ulang sampai artikel padat dan berisi. Biasanya saya bisa seharian revisi artikel, bahkan sampai memangkas 1000 kata. Nggak masalah sih, lawang 1000 kata itu seperti nggak kepakai, jadi nggak apa-apa dibuang. Yang ke-17 yaitu tambahkan infografis atau foto asli hasil jepretan sendiri atau video agar lebih menarik. Karena ngeblog zaman sekarang itu bukan sekedar menulis. Maksudnya ngeblog dalam lomba blog ya, terutama itu bukan hanya sekedar menulis. Dan gambar itu seperti wajib hukumnya, entah itu hanya foto, infografis atau video. Karena ketiga unsur tersebut akan meningkatkan poin penilaian dalam membuat kombinasi warna seperti di infografis misalnya. Kita bisa mengikuti warna dari brand ya. Misal brandnya warnanya oranye dan putih, atau hijau dan putih, atau hitam dan kuning. Kita bisa ikuti, kita bisa terapkan di infografis kita. Tujuannya agar karakter artikel kita lebih kuat dan lebih mendukung brand. Untuk aplikasi edit gambarnya itu banyak ya, nggak harus yang canggih seperti Corel Draw atau Illustrator atau Photoshop, karena yang gratis pun banyak. Kalau saya sih pakai Inkscape atau pakai HP pun bisa, atau yang banyak dipakai blogger itu saat ini ya Canva. Yang ke-18 yaitu harus jelas antara judul, isi, dan tema, karena ini seringkali menjadi poin penilaian dalam lomba blog ya, yaitu kesesuaian antara judul, isi, dan tema itu harus nyambung. Sudah nulis panjang lebar tapi isi dan judulnya tidak nyambung, kan aneh jadinya. Jadi harus jelas judulnya apa, isinya apa, dan yang pasti harus nyambung dengan temanya. Jangan sampai keluar dari tema karena bisa dipastikan akan kalah. Sebagus apapun tulisan kalian, tapi kalau keluar dari tema ya tidak masuk penjurian, maksudnya bisa kalah gitu. Ke-19 yaitu perhatikan cara penulisan. Jangan menyinggung sara, pornografi, jangan membandingkan produk, apalagi menjelek-jelekan produk. Kalau lagi nulis, saya selalu memperhatikan cara penulisan. Kalau di syarat dan ketentuannya tidak boleh membandingkan produk, maka ya jangan membandingkan produk, walaupun produk yang dibandingkan itu tidak disebutkan mereknya. Kemudian jangan menyinggung sara atau hal yang beresiko lainnya, karena bisa dipastikan tulisan kita akan berkurang poin penilaiannya atau bahkan bisa kalah. Kemudian penulisan brand juga harus benar huruf besar kecilnya, karena itu masuk dalam branding mereka.
Dulu pernah ada blogger yang salah sebut brand. Dia yang harusnya dapat juara 1 akhirnya turun jadi juara 2 hanya karena kesalahan sepele tersebut. Jadi harus hati-hati ya. Yang ke-20 yaitu